Ini workforce planning atau workload analysis itu adalah suatu proses untuk menetapkan sebenarnya dalam satu posisi itu orang itu load-nya berapa banyak. Kemudian dari proses berapa banyak itu kita bisa kemudian menetapkan job desk-nya yang sesuai seperti apa, idealnya pekerjaan yang diberikan seperti apa, kemudian kalau butuh pengembangannya seperti apa. Jadi workload analysis sesimpel itu. Terus dalam prosesnya HR, kapan WLA itu dilakukan? WLA itu dilakukan di proses di sini kan. Tadi kan kita ngomong bahwasanya WLA itu berarti kita menjalankan peran kita sebagai strategic partner. Nah, berarti yang berhubungan proses kita dengan strategi di mana? Di sini, strategic plan. Di strategic plan ini apa yang kita lakukan? Kita ngomongin people strategy, kita ngomongin organization strategy, kita ngomongin talent market analysis. People strategy ini salah satunya adalah ngomongin terkait dengan manpower planning, kebutuhan orangnya itu berapa banyak. Setelah proses MPP di sini teman-teman, manpower planning ya, kemudian kan masuk proses rekrutmen. Oh, kita itu butuh tambahan karyawan 30 nih di tahun 2024. Kemudian prosesnya di sini, proses sourcing, proses selection, proses onboarding, dan lain seterusnya. Masuklah proses kedua. Setelah direkrut, kemudian di-develop, orangnya dikembangkan. Kemudian diukur performanya, diberikan reward, kemudian kalau bagus dia kemudian dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian setelah dikembangkan, supaya orangnya bertahan, ada proses employee experience, supaya retention-nya terjadi. Kemudian kita gunain juga teknologi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan. Dan yang terakhir tentu saja kemudian kita pakai data-data analitik yang tujuannya apa? Supaya proses succession itu terjadi. Nah, lagi-lagi ini pemahaman dasar aja ya, pemahaman dasar di mana sebenarnya kita akan melakukan WLA. So, idealnya WLA itu dilakukan di bulan September atau di bulan Oktober. Tujuannya apa? Kan biasanya perusahaan itu kan mulai melakukan budgeting di bulan Oktober nih. Termasuk di dalamnya adalah budget manpower. Nah, manpowernya didapetin di mana? Kita bisa dapetin jumlah manpower, kebutuhan manpower di tahun berikutnya, ya dilakukan dengan WLA, workload analysis. Setelah kita tahu kapan dilakukan, terus sebenarnya manfaatnya apa dengan ngelakuin WLA ini? Jadi kalau kita bisa melakukan WLA dengan baik, maka kita bisa mengetahui jumlah karyawan kerja yang optimal. Seperti tadi kan, ternyata selama ini kita meng-hire 3 orang, padahal kebutuhannya 2 orang saja. Jadi yang kita hire 3 orang tadi itu sebenarnya nggak optimal. Tapi dengan melakukan WLA, kita jadi tahu, oh ternyata ada orang-orang yang kerjanya nggak optimal. Terus kemudian yang kedua, oh kalau memang ada orang-orang yang kerjanya nggak optimal, atau terlalu optimal, atau overload, maka kita jadi tahu nih, strategi pemenuhannya seperti apa. Apakah kita akan kasih overtime? Kalau kelebihannya cuma 0,17%, ya kasih overtime aja. Atau bisa jadi di kontrak nih, kita penuhi kebutuhannya dengan kontrak. Contohnya situasi apa? Contohnya di peak season teman-teman. Kan di beberapa perusahaan dia akan mengalami peak season kan. Dekat lebaran begini biasanya perusahaan-perusahaan makanan. Dia mengalami peak season. Nah, kalau peak season begini, kita hire karyawan yang permanen, rugi karena nanti akan ada low season. Maka kemudian pada saat peak season ini hire-lah kontraktor, hire-lah profesional kontraktor. Atau bisa jadi kalau nggak kontraktor ya temporary employee, di PKWT lah dia selama 3 bulan. Ketiga adalah optimalisasi produktivitas karyawan. Kalau kita tahu ternyata WLA-nya cuma 0,6, maka atasannya bisa ngejar-ngejar, produktivitasmu itu masih rendah loh. Jadi selama ini kamu lembur itu ternyata karena bukan produktif. Jadi kamu banyak melakukan non-added value activity. Jadi optimalkan ya pekerjaanmu yang dari 60 jadi 70 atau ke 80 atau ke 90 dan lain seterusnya. Terus kemudian kita juga bisa tahu meningkatkan strategi rekrutmen. Tadi kan dengan kita ngelakuin manpower planning, dengan melakukan WLA, salah satu kasusnya adalah kita akan ketemu di poin-poin mana produktivitas kita itu perlu dituntut tinggi. Jadi kita bisa tahu kapan kita dituntut untuk memenuhi karyawan. Oh,
kebutuhan tinggi itu di bulan Agustus contohnya. Berarti kita bisa tahu di waktu kapan kita harus melakukan rekrutmen. Dan karena kita tahu pekerjaannya seperti apa, karena dengan WLA tadi nanti teman-teman akan bisa mengidentifikasi pekerjaannya seperti apa, rutinitas aktivitasnya seperti apa, dan lain seterusnya, sehingga kualitas rekrutmennya juga menjadi lebih bagus. Terus kemudian standarisasi standar kerja. Dengan WLA tentu saja kita jadi tahu berapa optimal pekerjaan. Yang disebut optimal itu pekerjaannya apa saja, sehingga kita bisa redesign job desk kita. Oh, ternyata pekerjaan yang ada saat ini itu masih underload, berarti nanti kita bisa tambahin job desk-nya, kita bisa enlarge job desk-nya, atau kita bisa restrukturisasi organisasinya. Dan yang terakhir teman-teman, dari hasil workload analysis ini bisa digunakan sebagai sumber planning development incumbent. Bisa jadi orang itu produktivitasnya rendah bukan karena dia tidak mau melakukan pekerjaannya, tapi karena memang dia kompetensinya rendah. Kan kalau ada orang yang kompetensinya tinggi, dia bisa ngupas mangga 1 menit, produktivitasnya 3. Tapi kalau ada orang-orang yang baru saja ngupas mangga, yang dia belum punya ilmu untuk ngupas mangga, bisa jadi dalam 1 menit dia menghasilkan 1. Jadi dengan workload analisis ini kita bisa tahu, oh ternyata si A itu dia load-nya rendah bukan karena masalah dia tidak mau melakukan pekerjaannya, tapi karena memang kompetensinya masih rendah. Nah, dalam konteks itu kemudian WLA itu bisa dijadikan sebagai planning development untuk orang yang di WLA-in, orang yang dianalisis load kerjanya. Kita sekarang akan ngomongin how-nya sekarang. Bagaimana cara melakukannya? Jadi untuk melakukan WLA ini, teman-teman akan mengalami 5 proses. Proses pertama adalah kita memahami business goal. Kemudian yang kedua adalah kita memahami planningnya organisasi itu seperti apa. Kemudian kita melakukan analisa, bisa jadi dengan cara kuantitatif atau bisa jadi dengan kualitatif. Kemudian kita analisa dari data-data yang terkumpul, dan yang terakhir kita melakukan rekomendasi. Kita mulai dari business goal, teman-teman. Jadi yang namanya WLA itu pasti dibutuhkan karena situasinya berubah. Kalau situasinya nggak berubah, kita nggak perlu ngelakuin WLA. Sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman saya pastikan, di tiap tahun itu situasi perusahaan berubah. Kalau perusahaannya situasinya nggak berubah, wah itu perusahaannya pasti akan stagnan, atau bisa jadi perusahaannya akan turun. Situasi seperti apa yang berubah? Sesimpel begini nih, ada karyawan yang mau pensiun, itu situasinya berubah. Atau bisa jadi ternyata di tahun 2024 diproyeksi bisnisnya nggak akan bagus, itu situasinya akan berubah. Nah, situasi-situasi yang berubah itu oleh manajemen pasti ditangkap dan dijadikan sebagai strategi perusahaan. Orang OD dari strategi perusahaan itu biasanya dia akan muncul dengan bisnis model baru, bisnis proses yang kemudian di-improve, dan kemudian ujung-ujungnya akan muncul job analysis nih, dari struktur yang ada, kemudian dianalisa bla bla bla, kebutuhan orang yang bisa menempati posisi tersebut itu spesifikasinya seperti apa, terus kemudian job description-nya seperti apa, dan grading-nya seperti apa. Nah, setelah itu kemudian kan kita baru ngomong, berarti butuh berapa banyak orang di posisi tersebut. So, WLA itu, atau lebih besarnya adalah workforce planning, atau bahasa lainnya adalah MPP, teman-teman, manpower planning, itu tujuannya apa? Untuk ngelihatin strateginya perusahaan besok itu ke depannya seperti apa. Kita sebagai orang HR itu harus merespon seperti apa. Jadi mau tidak mau kita perlu tahu nih, organisasi itu di tahun 2024 jalannya akan seperti apa. Kita akan masuk di tools pertama. Jadi maksudnya apa nih? Dengan wawancara, dengan observasi, dengan desk research, itu adalah caranya. Terus sebenarnya kita ngelakuin WLA-nya, kalau kita sudah punya caranya tadi itu, rumusnya gimana? Teman-teman bisa pakai beberapa pendekatan. Pendekatan yang paling umum dipakai itu namanya full time equivalent atau FTE. Jadi kalau teman-teman nyebut berapa FTE di perusahaan Anda, artinya itu berapa jumlah karyawan yang full dia bekerja dalam satu waktu tertentu.
Rumusnya apa? Rumusnya adalah ini. Task duration kali task frekuensi kali frekuensi unit. Task duration, dia pada saat mengerjakan pekerjaan A itu butuh waktu berapa menit. Frekuensinya berapa banyak. Kemudian unitnya atau dilakukan di area-area lain itu seberapa sering. Itu frekuensi of unitnya. Dibagi produktif work period number. Nah, ini bisa jadi orang kejebak di sini nih. Ini konteksnya adalah yearly. Jadi dikalikan dalam 1 tahun. Apa yang perlu kita siapkan kalau kita mau pakai analisa FTI ini beberapa dokumen yang teman-teman perlu siapkan. Yang pertama, teman-teman pada saat ngelakuin interview, sebenarnya bisnis prosesnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, hasil pekerjaannya akan diserahkan ke bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian struktur organisasinya itu seperti apa dan dia berinteraksi dengan siapa saja. Job desk-nya seperti apa, kemudian pastikan bahwa proses diasumsikan sesuai dan in the condition. Jadi proses yang dilakukan itu memang proses yang seharusnya. Kemudian kita breakdown ke dalam detail activities, habis itu kita hitung dalam hitungan menit. Dan kemudian proses yang di luar kendali akan dilakukan perhitungan di akhir dan disepakati bersama. Ini proses yang di luar kendali itu contohnya apa? Contohnya adalah orang ke kamar mandi, orang beribadah, kemudian bagi wanita bisa jadi butuh waktu untuk pumping dan lain seterusnya. Itu proses yang di luar kendali. Jadi nanti kita akan tambahin beberapa pengurang dari waktu kerja yang memang dia di luar kendalinya karyawan dan harus melakukan itu. Ini contohnya begini teman-teman. Kita hitung dulu yang bagian bawah sini dulu. Working period dulu. Jadi dalam 1 tahun itu, orang itu bekerja optimal itu berapa menit atau berapa hari. Atau berapa jam gitu ya. Jadi satuannya bisa menit, bisa jam, bisa hari. Sebagai contoh, dalam setahun itu kan hari kerjanya sejumlah 260 hari nih. Ini waktu ideal dulu ya. Jadi dalam 1 bulan itu ada 22 hari. Kita kalikan 12 bulan, jadinya ada 264 hari. Terus dalam 264 hari itu, dia kerjanya kan 8 jam. Nah, jadi 264 hari kali 8 jam kali 60 menit. Hasilnya ada 126.720 menit. Tapi ini kan waktu ideal. Ada waktu pengurang. Waktu pengurangnya apa? Attendance ratio contohnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia itu quote unquote masih mengizinkan karyawan untuk sakit izin alfa sebanyak 30% setiap bulannya. Atau ada juga yang mengizinkan 30% dalam setahun. Jadi contohnya nih, dia izin ngurus rapotnya hanya 2 jam. Atau bisa jadi ada kesempatan lain karena dia harus ngurus rekening di bank, dikasih waktu 2 jam. Sehingga di total dalam 1 bulan itu karyawan itu boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar jam kerja itu 30% dari 22 hari. Ada perusahaan-perusahaan yang begitu. Atau bisa jadi ada 30% dalam 1 tahun. Nah, nanti ini attendance ratio ini sangat tergantung dari masing-masing perusahaan. Yang penting teman-teman tentukan dulu faktor pengurangnya. Versinya perusahaannya Anda masing-masing. Nah, ini saya contohin di perusahaan yang di faktor pengurangnya adalah attendance ratio. 30% dari 22 hari. Artinya ada 2,13 hari. Seperti biasa kita kaliin. 2,13 kali 8 kali 60. Jadi hasilnya 1022,4 menit. Terus kemudian cuti. Cuti itu haknya 12 hari per tahun. Cuti tahunan ya. Jadi bisa jadi nanti faktor pengurangnya adalah 12 hari dikali 8 jam dikali 60 menit. Sama dengan kita kaliin lagi. 12 kali 8 kali 60 sama dengan 5.760 menit. Kemudian dalam setahun itu juga ada hari libur. Hari liburnya berapa? Hari liburnya itu 14 hari contohnya. Berarti seperti biasa kita masukkan 14 hari
kali 8 jam kali 60 menit. Sama dengan 6.700 sekian menit. Nah, ini faktor pengurang berikutnya nih. Terus bisa jadi perusahaannya teman-teman itu sangat peduli dengan trainingnya karyawan. Dan training itu bisa jadi tidak dianggap sebagai jam kerja. Berarti nanti teman-teman budgetin tuh, oh dalam setahun itu karyawan kita, contohnya ya, harus training 5 hari. Berarti nanti akan kehilangan waktu 5 hari kali 8 jam kali 60 menit. Sama dengan 2.400 menit. Sehingga ini kita jumlah ini 2.400 ditambah 6.720 ditambah 5.760 ditambah 1.022, 15.900. 15.900 yang dikurangin apa? 126.720 dikurangi ini waktu pengurang. Sehingga waktu kerja efektif dalam 1 tahun itu ini. Ini bahasanya adalah productive work period. Ini yang akan jadi baseline kita nih nanti teman-teman. Jadi waktu kerja dalam 1 tahun itu 110.818 menit dalam 1 tahun. Atau itu ekuivalen dengan dibagi 60. Berarti ekuivalen dengan 1.846 jam. Atau ekuivalen dengan berapa hari ini? 230 hari. Ini contohnya kalau di pertambangan nih, kalau teman-teman ada yang kerja di pertambangan, ya salah satu caranya untuk menghitung attendance ratio ya begini. Ini saya punya kasus, ada sebuah perusahaan tambang, dia punya 10 unit heavy duty. Heavy duty itu kayak gini nih, kayak dump truck begini, truk besar. Operatornya dia itu kerja dalam 4 shift. Terus attendance ratio yang diharapkan itu 97%. Jadi dalam 1 bulan itu diharapkan 97% karyawan itu masuk. 3%-nya boleh ada aktivitas lain. Terus dia kerja rosternya 3 bulan itu cuti 14 hari. Jadi dia kerja dulu 3 bulan, habis itu baru cuti 14 hari. Jadi dia nggak punya libur Sabtu dan Minggu. Tapi di setiap 14 hari dia ada change off. Jadi kan dia shift ya. Ada shift A, shift B, shift C, shift D. Kemudian kalau si D ini dari shift malam mau ke shift siang, biasanya dia libur dulu. Itu terjadi 14 hari sekali. Terus kemudian unit ini harapannya dia availability unitnya 87%. Unit ini bisa jalan dalam 1 bulan itu diharapkan 87%. Karena ada proses maintenance, ada ganti oli, ada servis rutin dan lain seterusnya. Jadi 83% dalam sebulan itu harapannya unitnya jalan. Nah, habis itu seperti biasa kita cari dulu dalam 1 tahun hari kerjanya ada berapa, ada 365 hari, kemudian kita cari faktor pengurangnya. Attendance rasionya 97%, sehingga 3% kali 22 hari, terus kita kaliin dalam setahun. 0,66 kali 8 kali 12, kira-kira ada sekian hari. Kemudian dia off-nya 14/1, jadi setelah 14 hari dia libur 1 kali, berarti 365 kita bagi 14 hari. Kemudian dia cuti 3 bulan sekali, dia cuti 14 hari. Dalam setahun ketemunya 3,5 kali dia cuti. Kemudian availability unit itu dalam setahun 365 hari kali 13% faktor pengurangnya. Jadi totalnya adalah hari kerja efektifnya 365 hari, terus kemudian faktor pengurangnya itu 242 hari. Sehingga rasionya teman-teman seperti tadi 365 hari kita bagi dengan 242 hari. Artinya kebutuhannya itu 1,5 kali. Jadi kalau kita punya 4 unit dan ada 4 shift, berarti 4 shift kali 10 unit kali faktor pengaruh 1,5 kali. Artinya kita butuh 60 operator.
Oke, kalau tadi kita konteksnya wawancara teman-teman, terus ini bisa juga teman-teman pakainya DILO, day in life of. Jadi contohnya seperti tadi kita observasi dia jam per jamnya apa yang dilakukan, kemudian aktivitasnya mana yang value added dan mana yang non value added. Jadi bisa jadi pada saat kita interview itu kondisinya atasannya bilang, oh pekerjaannya penting semua nih. Dari jam 8 sampai jam 5 itu dia penting semua. Tapi setelah kita observasi, ternyata kita bisa kategorikan ada pekerjaan-pekerjaan yang non value added, ada pekerjaan-pekerjaan yang added value. Nah, nanti pada saat analisa di workload analisis tadi itu, kita bisa ngomong, iya, secara interview, workload-nya dia itu sudah 90%. Tapi 90% itu terdiri dari non-value added activities dan value added activities. Non-value added-nya berapa? Non-value added-nya ini 7%. Value added-nya itu 83%. Artinya apa? Kalau 83% dia masih underload nih. Walaupun kalau dilihat dari awal wawancaranya kelihatan sudah gede. Tapi setelah dijembrengin lebih jauh, itu ada non value added activities. Jadi kita bisa lebih dalam lagi teman-teman untuk melakukan analisa WLA-nya. Walaupun dalam prakteknya ya, DELO itu atau observasi di lapangan itu jarang dilakukan. Biasanya pada saat kita ngelakuin WLA itu lebih banyak kita ngomongin dari sisi interviewnya. Terus kita masuk pada proses berikutnya. Tadi kita sudah tahu strateginya organisasi itu seperti apa, kemudian kita bikin manpower planningnya, gambaran gedeannya seperti apa. Dari manpower planning tadi itu kita tahu ada posisi-posisi yang tiba-tiba nih minta tambahan karyawan banyak. Nah, kemudian di posisi yang minta tambahan karyawan banyak itu kemudian kita lakuin WLA. Oh, ternyata nggak seperti yang diminta nih aktualnya, ternyata lebih kecil daripada yang diminta dan seterusnya. Nah, pada saat kita ngelakuin WLA itu, hasilnya apa? Hasilnya kan percentage ya. Jadi setelah kita bagi dengan waktu produktifnya, ternyata hasilnya kurang dari 85% nih. Kalau kondisinya itu berarti karyawan kita itu masih underload. Idealnya berapa? Idealnya itu 85 sampai 15%. Kenapa idealnya seperti ini? Karena ini nih sesuai pasal 78 ayat 1.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 itu lembur itu tidak boleh lebih dari 3 jam sehari atau 14 jam seminggu. Ini kalau kita kalkulasikan secara jam efektif, maka penyesuaiannya untuk fit itu 115 jam itu masih dianggap sebagai fit. Jadi orang lembur, tapi lemburnya masih 3 jam, itu masih dianggap sebagai fit. Tapi ada juga orang-orang yang dia kerja, terus kemudian sering pulang malam gitu ya, kalau setelah dihitung WLA-nya itu lebih dari 115%. Nah, bisa jadi kondisinya orang tadi itu di stretch. Jadi dia memang dikasih pekerjaan yang banyak, tujuannya adalah untuk menyiapkan karyawan tersebut ke posisi berikutnya. Jadi diskusinya adalah di stretch gitu ya. Tapi ada juga karyawan-karyawan yang dari hasil WLA kita ketemu rasionya di atas 130%. Kalau kondisinya ini teman-teman, ini disebutnya overload. Kalau overload ini biasanya nanti yang terjadi berikutnya, orangnya akan resign. Orangnya merasa nggak happy bekerja di perusahaan tersebut. Oke, nah ini hasilnya ya, dan saya punya beberapa situasi nih sekarang teman-teman. Ada situasi di dalam satu tim, itu situasinya gini. Asisten manajernya, itu dia FTI-nya, itu 1,95. Jadi dia 195%. Wah, terus kemudian asmennya itu 1,65%. Terus kemudian supervisornya ini 242%. Oke. Current conditionnya apa yang terjadi? Yang terjadi karena ini di atas 130% semua, maka yang terjadi adalah mereka sering lembur. Terus interpretasinya, beban kerjanya ini pasti tinggi ini. Kita kan interpretasinya begitu ya, ini beban kerjanya pasti tinggi nih. Tapi belum tentu teman-teman. Jadi jangan-jangan nih kita ngelakuin WLA itu
pada saat kita interview itu, ternyata dia cerita kondisi paling kredit yang pernah dialami dalam 1 tahun. Nah, dalam situasi ini, berarti bisa jadi ceritanya si Asmen X, si Asmen Y sama supervisor ini kondisinya dia menceritakan pada saat kondisi peak season. Nah, ini bisa jadi kondisinya begitu ya. Jadi pada saat teman-teman dapetin data, jangan langsung serta-merta teman-teman terima. Gitu. Jadi dianalisa dulu. Ini Pak, jangan-jangan load-nya tinggi karena situasinya peak season aja. Nanti pada saat low season mereka nggak sampai segitu. Nah, ini nanti di cross check lagi, ini hasil WLA-nya karena peak season. Nah, kalau begitu, kalau hasil WLA-nya peak season, maka usulan solusinya apa? Kita akan menambah pegawai pada saat peak season saja. Sehingga WLA-nya si Asmen X, Asmen Y, supervisor ini dia bisa turun karena kita nambah orang, nambah pegawai pada saat di peak season saja. Gitu. Itu analisa pertama yang terjadi ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman sudah ngelakuin WLA, teman-teman lihat lagi. Jangan langsung percaya. Poinnya itu sih. Terus atau ada kondisi yang lain nih kondisinya. Jadi kondisinya ada departemen. Departemen itu posisinya kosong. Ini kalau kita lihat FTE-nya kecil nih. Wah, tim kita ngelakuin WLA, terus kemudian tim kita laporan. Bu, untuk posisi X di departemen X itu dia WLA-nya kecil 0,765. Oke, kalau gitu coba ceritain kondisinya gimana. Kondisinya ini pelaksana ini staff ya, dia staff, terus posisi supervisornya ini kosong Bu, ini kosong. Terus kemudian staffnya ini dia kerjanya 0,765%. Oh oke, kalau gitu berarti dia kalau 0,765% dia underload dong. Nah tapi ingat teman-teman, kita jangan langsung percaya, apalagi yang ngerjain tim kita. Kita butuh interpretasi dulu nih. Oh ini yakin nih underload nih, berarti kita bisa tambahin pekerjaan dong untuk si anak ini, si staff ini. Nah kalau gitu tambahan pekerjaannya apa? Usulan tambahan pekerjaannya bisa jadi kita stretch karena pekerjaannya cuma 0,76 nih. Memang setelah kita hitung pekerjaannya cuma 0,76. Kita tambahin aja deh pekerjaannya dia karena posisi SPV-nya kosong, kita tambahin pekerjaannya dia merangkap posisi SPV. Tapi dengan cara apa? Si A ini ditambahin tools-tools untuk pekerjaannya SPV. Jadi dia ditambahin tambahan pekerjaan, bukan sifatnya analitik, tapi masih sifatnya pelaksana. Tapi toolnya si SPV yang dikasihin ke si pelaksana. Contohnya nih, SPV-nya punya tools untuk atau Excel tertentu ya, format atau template Excel tertentu yang biasanya dilakuin oleh si supervisor. Karena si pelaksananya ini masih underload, tools tadi itu, template tadi itu diberikan ke pelaksana, ditambahin lah pekerjaannya. Terus kemudian, oh ternyata setelah ini ditambahin pekerjaan, ternyata look-nya bisa bagus nih, dari 0,76 ini bisa jadi 1. Setelah 1 ternyata WLA-nya supervisor ini menjadi turun. Kalau gitu jangan-jangan kita nggak perlu ngisi posisinya supervisor yang kosong tadi itu. Jangan-jangan posisinya bisa dirangkap dari posisi lain. Kita ambil dari supervisor lainnya itu tadi yang ditambahin pekerjaan. Nah kondisinya bisa jadi begitu teman-teman. Terus situasi lain nih yang teman-teman bisa jadi terjadi lagi. Ini ada situasi asmennya itu FTE-nya 1,47, jadi 147% nih. Pelaksananya 143%. Terus ada pelaksana B itu baru 99%. Pelaksana C itu 98%. Oke, berarti kayaknya nggak adil dong ya. Asmennya dia sibuk, kemudian ada orang si pelaksana yang staffnya itu juga sibuk banget,
ada yang pelaksana staf B sama staf C itu biasa-biasa aja. Nah, biasanya kondisi begini terjadi karena si A ini dia tangan kanannya asmen. Jadi load-nya lebih gede daripada pelaksana yang lain. Nah, kalau prosesnya ini, teman-teman, maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah melakukan development untuk si B sama si C. Kenapa? Karena ini kan sama-sama pelaksana nih. Pekerjaannya harusnya sama, job desk-nya sama. Tapi secara aktual, si A ini dia mengerjakan lebih banyak daripada si B sama si C. Kok bisa? Ya karena dia lebih produktif. Tadi ya, karena orang-orang yang kompeten itu bisa jadi menghasilkan performa lebih bagus daripada orang-orang yang tidak kompeten. Sehingga solusinya apa? Si B sama si C ini dia tidak ditambahin pekerjaan, tapi solusinya adalah di-develop, teman-teman. Kompetensinya dinaikkan. Nah, ini situasi-situasi yang bisa jadi teman-teman temuin ya pada saat teman-teman ngelakuin WLA, workload analysis. Situasi lain, teman-teman, yang teman-teman bisa jadi temukan. Ini contohnya manajernya, dia FTI-nya 2,18. Jadi pulang malam terus, jam 9 dia baru pulang, jam 10 dia baru pulang. Atau load-nya itu 218%. Si Asmen X itu 179%. Si Asmen Y itu 102%. Si supervisornya dia cuma 48%. Wah, ini ada yang salah nih kalau begini. Kalau yang terjadi begini, bisa jadi kondisinya adalah karena bisa jadi pembagian tugasnya nggak berjalan dengan bagus. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu semuanya dikerjain sama manajer dan asmen. Pekerjaan tadi itu nggak terkesket ke bawah nih, ke supervisor. Oke, jadi apa yang terjadi? Semua pekerjaan dihandle oleh asmen. Supervisornya bisa tenggo, asmennya selalu pulang lebih sore, lebih malam. Nah, kalau kondisinya begitu teman-teman, maka analisa yang kita bisa lakukan bisa jadi kita akan restrukturisasi lagi, job desk-nya dibenerin, atau bisa jadi ini mulai proses cascading atau delegasi. Proses delegasinya harus bener nih. Oke, job desk-nya ternyata udah bener, tapi yang salah adalah proses delegasinya nggak terjadi dengan benar. Maka kalau itu yang terjadi, prosesnya adalah fungsi coaching sama fungsi pengawasan, pemenuhan kompetensi. Si manajer ini harus pintar mendelegasikan pekerjaannya ke asmen. Si asmen harus pintar mendelegasikan pekerjaannya ke supervisor. Nah, itu cerita-cerita yang bisa jadi terjadi pada saat teman-teman melakukan proses analisis datanya. Sehingga nanti di akhir ya, di reportnya, itu teman-teman bisa kasih rekomendasi begini. Ini contoh rekomendasi nih. Di Departemen Operasional, WLA rasionya ada 3,27. Numbernya itu ada 3, karena numbers employee-nya ada 3. Sehingga ada variasi 0,27. Kalau kita pakai standar 130%, maka sebenarnya kita nggak butuh tambahan karyawan. Kenapa? Kalau pakai standar 130%, artinya kita hanya butuh 2,52 karyawan. Jadi kita nggak butuh tambahan karyawan. Di operation, non-inventory, WLA-nya 8,34. Sekarang karyawannya 8. Ada diferensiasi 0,34. Tapi kalau kita pakai rasio 130%, maka sebenarnya kebutuhan karyawannya itu 6,41 nih. Artinya apa? Nah, ini bisa jadi nih ada proses pengurangan di sini, teman-teman. Pengurangan manpower. Bisa jadi ya, nanti teman-teman tentunya perlu identifikasi lebih jauh lagi pakai yang analisa tadi di slide-slide sebelumnya. Nah, demikian teman-teman. Ini menjadi slide terakhir saya.